Halo Bapak Ibu dan teman-teman semua, pada video kali ini kita akan belajar, eee, apa sih makna-makna dari pengaturan kuis di Quizizz yang cukup banyak itu gitu ya. Nah, untuk kita langsung belajar, kita langsung pilih aja salah satu kuisnya dan kita coba langsung, lihat contohnya. Ini kita tidak akan bermain cara memainkan kuisnya karena itu sudah kita jelaskan di video sebelumnya. Di sini kita akan fokus nih, ini ada banyak sekali pengaturannya, ini apa saja maksudnya gitu ya. Nah, pertama kalau ini soal mode permainan, ini ada mode tim sama ujian, tapi ini tidak terlalu, urgent ya, kalau Bapak Ibu masih pengguna pemula gunakan saja terus yang klasik, tidak masalah. Nah di sini ada fitur kelas. Nah untuk pengguna pemula juga mungkin fitur kelas ini tidak perlu terlalu perlukan karena di sini untuk Bapak Ibu yang sudah menggunakan Google Classroom atau membuat fitur kelas di Quizizz seperti itu. Jadi itu juga bisa diabaikan nggak apa-apa. Nah di sini yang sudah bisa Bapak Ibu mulai atur yaitu adalah upaya peserta. Apa itu upaya peserta? Upaya peserta adalah, apakah kita membatasi berapa kali peserta itu harus, jumlah maksimal ya siswa itu bisa mengerjakan kuis kita. Nah dan ini punya konsekuensinya Bapak Ibu ya, kalau kita membuat tak terbatas, maka siswa itu bisa mencoba kuis kita berpuluh-puluh kali, bahkan mungkin 100 kali juga mungkin bisa ya, meskipun saya juga tidak tahu pasti. Nah, tapi intinya, siswa kita itu bisa mencoba berkali-kali dan ini, positif atau negatifnya adalah siswa kita tidak perlu login atau membuat akun Quizizz untuk memainkan kuis kita. Jadi ini akan membuat proses bermain Quizizz menjadi sangat mudah gitu ya, apalagi buat Bapak Ibu yang siswanya adalah SD, biasanya siswa SD itu susah gitu ya, aduh bingung gitu misalnya mau buat akun tuh gimana caranya gitu kan. Nah, sekali lagi kalau Bapak Ibu kira-kira melihat siswanya itu, kira-kira agak kesulitan buat akun Quizizz, makanya upaya pesertanya ini diubah aja tak terbatas. Nah, tapi kalau kita ingin membatasi, supaya siswa kita hanya bermain satu kali, maka dipilih di sini satu, 2 atau sampai 5 tergantung Bapak Ibu ingin batasi berapa kali dan di sini sudah ada tulisan, kalau kita ubah 1 sampai 5 itu akan ada tulisan peserta yang dibutuhkan untuk masuk. Intinya yang tadi saya sampaikan ini penerjemahannya kurang pas ya, tapi intinya, siswa itu perlu punya akun Quizizz untuk main, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah name factory. Name factory ini adalah siswa akan mendapatkan nama lucu ya, secara otomatis. Jadi kalau Bapak Ibu pernah mungkin dengar atau tahu kalau di kuis itu ada nama-nama yang aneh-aneh ya, kayak nama buah, nama tokoh-tokoh Eropa gitu ya. Nah itu karena name factory-nya aktif. Kalau Bapak Ibu ingin siswa kita bisa masukkan nama sendiri, maka, name factory-nya dimatikan. Tapi kalau kita hanya ingin menggunakan, Quizizz untuk seru-seruan gitu ya, itu bisa kita aktifkan. Bisa juga sebetulnya kita ingin membuat, seru-seruan, nama seru-seruan gitu, tapi kita tetap ingin mendapatkan nama asli mereka di laporan. Itu bisa dengan syarat tadi, kita mewajibkan siswa login, karena nanti kita bisa mendapatkan nama asli mereka di login tersebut gitu ya. Tapi kalau misalnya, terlalu rumit, Bapak Ibu ingin yang lebih simpel, ini dimatikan saja. Nah, kemudian tunjukkan jawaban selama aktivitas, itu artinya adalah kalau ini aktif ya Bapak Ibu, ketika siswa itu menjawab, sebuah pertanyaan, baik mereka benar atau salah itu mereka akan tahu apakah jawaban mereka benar atau salah. Bahkan kalau mereka salah akan dikasih tahu jawaban yang benar itu apa, gitu Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mereka langsung tahu jawaban yang betul setelah mereka menjawab, maka diaktifkan. Kalau tidak mau memberikan yang benar saat itu juga dimatikan. Kalau hanya validasi itu mereka akan mendapatkan informasi kalau mereka benar, tapi kalau mereka salah tidak akan dibenarkan, tidak akan dikasih tahu, jawaban yang benar. Nah seperti itu. Nah perbedaan antara yang pertama dengan yang kedua ini adalah kalau yang kedua ini apakah sistem akan memberikan jawaban yang benar setelah semua kuis selesai atau tidak. Jadi kalau yang ini, itu selama kuis gitu ya, setelah siswa kita betul-betul baru menjawab kuis, sedangkan yang kedua ini setelah siswa selesai menyelesaikan semua pertanyaan. Seperti itu, jawabannya pilihannya juga sama, aktif, mati, atau hanya pertanyaan yang benar. Nah, sehingga ini silahkan dipilih gitu ya. Kemudian ada pembelajaran adaptif gitu ya. Nah, ini hanya untuk pengguna super, ini penjelasannya agak panjang tapi singkatnya ini seperti adaptive learning ya, sorry, seperti UN gitu ya.
yang misalnya ada soal 100 kemudian kita ingin memberikan 20 soal ke setiap siswa, sehingga setiap siswa itu akan mendapatkan, soal-soal yang berbeda-beda, seperti itu. Kemudian juga ada power ups. Apa itu power ups? Singkatnya power ups itu adalah, seperti permainan atau, seperti penambah kekuatan ya Bapak Ibu. Jadi membuat permainan kuisis ini lebih seru. Jadi kayak ada membuat, apa namanya, seperti pengganda skor, pembekuan waktu gitu ya, intinya yang untuk seru-seruan lah. Baik lagi, kalau Bapak Ibu ingin menggunakan kuis untuk seru-seruan bukan penilaian yang serius, ini bisa diaktifkan kalau, untuk penilaian gitu ya kira-kira, bagi ujian gitu ini bisa dimatikan. Nah kemudian untuk waktu, nah ini ada 3 pilihan, ada mati, kalau mati itu berarti tidak ada waktu sama sekali, sedangkan ada timer default. Apa ini timer default? Timer default itu adalah, waktu seberapa cepat siswa menjawab itu akan mempengaruhi skor ya, bukan akurasi. Jadi karena di kuis itu kita ada skor sama akurasi, nanti kita akan belajar di video mengenai laporan di Quizizz. Nah, dan timer default ini hanya mempengaruhi, bonus skor aja Bapak Ibu. Ketika, waktunya mereka habis, itu, apa namanya, siswa masih akan tetap bisa mengerjakan soal tersebut. Hanya saja, mereka tidak akan mendapatkan bonus skor, seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu ingin, strict timer atau hard timer ya yang, waktunya itu betul-betul ketika waktu yang kita sudah set 30 detik dan betul-betul mereka tidak bisa menjawab gitu ya, itu nanti akan dialihkan ke pertanyaan selanjutnya, itu bisa menggunakan yang ini, uji timer. Nah, tapi ini untuk yang super atau yang berbayar. Jadi ini silahkan Bapak Ibu yang pengguna basic atau gratis bisa pilihannya yang mati atau timer default. Nah, kemudian ada tunjukkan papan peringkat, papan peringkat itu seperti klasmen ya Bapak Ibu, jadi ada klasmen siapa siswa yang sedang memimpin skornya, seperti itu. Nah, itu tunjukkan papan peringkat, bisa diaktifkan, bisa tidak. Kalau balik lagi, kalau ingin seru-seruan bisa diaktifkan, kalau ini untuk penilaian yang agak serius bisa dimatikan. Kemudian ada pertanyaan diacak, cukup jelas ya Bapak Ibu, kalau pertanyaan diacak maka pertanyaannya akan diacak. Kemudian pilihan jawaban yang diacak, kalau pilihan jawabannya mau diacak misalnya supaya susunannya tidak ABCD gitu ya, ABCD tiap siswanya supaya berbeda, bisa kita pilih jawabannya diacak. Kemudian pertanyaan penebusan atau redemption question. Nah itu, eee, kita akan mengizinkan siswa untuk mencoba kembali beberapa pertanyaan yang salah. Contoh, misalkan kita memberikan siswa 10 soal, kemudian mereka salah 3, maka kita akan memberikan satu kesempatan untuk mereka menjawab salah satu dari 3 soal mereka yang salah. Jadi berapapun jumlah soal mereka yang salah, itu mereka mendapatkan satu kesempatan untuk menjawab lagi. Hanya salah satu soal ya Bapak Ibu. Jadi kalau salahnya 10, salahnya 10 mereka tetap cuma dapat satu kesempatan untuk menjawab salah satu soal, bukan 10-10-nya gitu. Jadi baik mereka yang siswa yang salah satu atau salah 10 semuanya sama, kesempatannya hanya satu kali menjawab kembali. Jadi nanti dipilih acak oleh komputer, mana soal salah yang mereka akan berkesempatan menjawab kembali. Kenapa di kuis ada redemption question? Supaya ketika siswa kita itu salah gitu ya, mereka itu belajar dari kesalahan gitu. Apalagi kalau ini kita aktifkan, sehingga mereka itu ketika salah itu, oh jawabannya ini tuh. Jadi mereka itu, betul-betul memperhatikan gitu, tidak hanya asal jawab. Kalau siswa asal jawab kan mereka tidak tahu mungkin benar, salah, mungkin mereka tidak peduli. Nah, kalau ini ada, itu akan membuat siswa mungkin lebih konsentrasi. Nah, kemudian ada meme. Apa itu meme? Meme itu adalah gambar-gambar lucu ya. Kalau sebenarnya orang ada yang menyebutnya meme, meme gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nih ya seperti inilah Bapak Ibu ya. Kayak gambar-gambar gini misalnya, "Wah kamu hebat," gitu-gitu ya, "Waduh gimana sih kok salah?" Kayak gitu tuh. Intinya gambar-gambar buat seru-seruan. Nah, apakah ini harus diaktifkan atau dimatikan? Balik lagi. Kalau Bapak Ibu ingin seru-seruan, aktifkan. Kalau Bapak Ibu ingin, kuis yang lebih serius, bisa dimatikan. Nah, nanti kalau sudah, bisa langsung dilanjutkan saja, kita sudah bahas ya bagaimana cara, bagian kode game. Nanti di sini kita akan mendapatkan kode game, bisa langsung bagikan, kode gamenya beserta link join-nya atau langsung dapatkan link-nya di sini. Nah, kemudian salin link-nya dan kemudian bisa diberikan ke siswa. Tapi itu saja, fokus kita pada video kali ini yaitu mengenal
semua pengaturan yang ada di Quizizz. Semoga bermanfaat video kali ini, sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.